Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pemedenia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kembali bersama saya dengan Ustadz Abdul Aziz La'iyah, yang kali ini adalah kita akan berbincang-bincang dengan media manajemen kita, yaitu Ustadz Amrul Fajri Marunduri, Estaf, ya, yang alhamdulillah sudah hadir di tempat kita, kediaman kita saat ini, sekretariat kita saat ini di Villa Mutiara ini. Semoga Allah Taala berikan keberkahan bagi kita semuanya. Amin. 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 Assalamualaikum Ustadz Amrul Fajri Marunduri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gimana kabar antum sore ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kita bersama sore ini akan berbincang-bincang kepada pada halayak semuanya agar bisa mengetahui bahwa inilah saudara Ustadz Amrul Fajri Marunduri adalah seorang media manajemen kita di PD Milenials ini. Alhamdulillah, beliau ini juga kaum muslimin rahmatan Subhanahu wa taala adalah seorang anak yang luar biasa berjuang, terus berkreativitas, dan yang dulu sabiqunal awwalun, yang istilahnya adalah dalam agama sabiqunal awwalun, orang yang pertama saya bawa dan berhasil menyelesaikan kuliah, ya Ustaz Amrul, ya, di studi Al-Hikmah Mampang Jakarta ini. Dan sekarang sudah menjadi seorang guru, ya. Oh, subhanallah. Belum lama tamat, baru 6 bulan, ya. Langsung dapat amanah, ya. Rezeki anak, rezeki istri, ya, rezeki semuanya. Yang penting bukan rezeki jomblo. Masya Allah, ya. Nah, ini luar biasa. Beliau ini juga suka humor, ya, humoritas, ya. Dan semoga bersama beliau sore ini bisa lebih menyenangkan, ya, tontonan kita, penglihatan kita, siman kita di sore yang berbahagia ini. Ya, Ustadz Amrul Fajri Marunduri, antum aslinya dari Nias, ya? Iya, saya ini perkenalkan dulu, ya. Perkenalkan, ya, silakan perkenalkan pada jamaah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PMYD, sahabat Islam semua, sahabat pejuang Islam, sahabat dakwah pelosok dimanapun Anda berada, baik di Nias maupun di daerah timur, dimanapun Anda berada, saya ucapkan salam cinta bagi Anda semua. Perkenalkan, nama saya Amrul Fajri Marunduri. Alhamdulillah, saya ini adalah salah seorang bawaan Ustadz Aziz, ya, yang dianggap mungkin yang pertama lah, ya, dari yang beliau perjuangkan. Bukan yang pertama, ya, paling pertama sekali, ya, paling berhasil. Alhamdulillah, yang sudah sejak 2011 kemarin. Masya Allah, ya, udah lama, ya. Sejak 2011, kemudian beliau juga memperjuangkan saya sekolah di Lipia. Alhamdulillah sampai i'dad selesai. Selesai i'dad, ya, Amrulnya. Subhanallah. Kemudian Allah melalui beliau juga memperjuangkan saya di Al-Hikmah Mampang. Alhamdulillah, saya saat ini bisa dikatakan sangat bersyukurlah bertemu dengan pejuang dakwah seperti beliau itu. Sampai saat ini saya bisa menggandeng gelar Esos. Dan itu bukan milik saya sendiri, tapi itu memang milik umat. Kenapa? Karena memang untuk umat, ya? Untuk umat. Karena memang saya juga belajar ini, Ustaz. Antum tahu kan, tanpa orang tua memikirkan susah payah, tanpa orang tua memikirkan bagaimana kehidupan saya nanti di Jakarta, dan alhamdulillah saya bisa sekolah dengan beasiswa. Subhanallah. Sebagai catatan, ini bukan hanya saya saja, teman-teman semua. Ada beberapa teman-teman yang sudah diperjuangkan oleh Ustadz Aziz, dan bukan hanya dalam dunia pendidikan, dalam dunia pekerjaan banyak dibuka oleh Ustadz Aziz ini untuk kita bisa berjuang baik dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia pekerjaan. Sama. Jazakallah Ustaz Amrul, ya. Masyaallah, barakallahu fiik, sudah memberikan ta'aruf atau perkenalan kepada jamaah kita. Baik, saat ini kita akan berbincang-bincang Ustaz Amrul, ya, dengan perasaan antum gimana sih dengan adanya, dulu kan waktu Ustaz Amrul ada di
hadir di Jakarta ini, kuliah di LIPI ya kan, kuliah di mana lagi, di Sri Al Hikmah ya. Nah tadinya kan kita belum ada PMI dinas tuh, ya kan, cuman saya titip di Pondok Pesantren Pembinaan Mu'allaf ya. Ya, bagaimana sih perasaan Ustadz Amrul dengan adanya PMI dinas ini? Alhamdulillah ya saudaraku. Ini salah satu, beliau adalah pengurus kita dan dia adalah media manajemen kita. Saya berani mendirikan PMI Dinas ini karena didukung oleh mereka. Ya, salah satunya beliau sebagai tim IT kita, tim dosen kita. Alhamdulillah saya pun berani. Ya, gunanya apa? Agar ini terekspos terus siaran-siaran dakwah kita, terekspos terus tentang berita-berita kegiatan-kegiatan di lembaga kita ini. Doakan moga-moga nanti ini menjadi yayasan secepatnya. Ya. Oh iya, Ustaz Amrul, bagaimana sih perasaan antum dengan sudah berdirinya PMI ini dengan ya, Ustaz, alhamdulillah ya. Mungkin saya sedikit kita flashback ke belakang. Mungkin agak sedikit panjang ya durasinya. Sekitar 2011 kemarin, kalau saya melihat foto-foto saya dulu, saya bukan siapa-siapa sahabatnya. Bisa dikatakan, waduh, sangat jelek lah. Tetapi itulah kisah hidup ya. Kisah hidup ya. Kisah hidup akibat dari foto-foto yang mungkin saya jelek, sifat saya jelek, penampilannya juga. Dulu saya sempat jelek juga sifatnya. Sempat jeleknya juga ya. Nah, alhamdulillah adanya Ustadz Aziz datang ke Nias, berdakwah di Nias. Alhamdulillah Allah buka perjalanan kita ini menjadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah. Subhanallah. Nah, mungkin saat itu kita memang tidak memiliki yang namanya PNYD Nias. Wadah ya. Wadah yang lebih mementingkan teman-teman seperti saat ini. Iya. Tetapi asal teman-teman tahu semua bahwasanya jauh sebelum PNYD ini berdiri, Ustadz Aziz ini telah membangun komunitas yang jauh lebih kecil, yang menjadi cikal bakal PMI Dinas. Ya. Nah, salah satunya adalah beliau ini adalah sering datang ke silaturahim ke pesantren, ke kampus-kampus dan menawarkan kita. Nah, ini kan cikal bakal adanya PMI Dinas komunitas ini. Meskipun sekarang namanya udah cukup besar, tinggal berubah menjadi sebuah yayasan ke depan. Tentu ini PMI Dinas bisa besar nanti tentu dengan usaha orang bapak ibu semua. Iya, doa dan dukungan ya, Amrul ya. Kalau kami ini nanti hanya sebagai penyalur saja. Kami tidak memiliki kepentingan apa-apa di sini kecuali hanya dakwah. Nah, itu saya rasakan 2011 sampai 2020 ini sampai saya menikah itu mandiri. Saya belajar di sini pertama awal belajar 2011 itu orang tua itu benar-benar khawatir sampai ketika waktu dia Ustadz Aziz beliau ini datang untuk menjamin saya di salah seorang nenek saya itu bertarung antara nyawa benar karena memang kebetulan kita di Nias apa yang menjadi ini ya, apa yang menjadi jaminan ya, apa yang menjadi jaminan dan itu wajar saja. Kenapa? Karena memang saya ini memang orang miskin dan belum pernah merantau, apalagi belum pernah saya lagi ya, apalagi ini baru itu ya, tidak lama ya. Iya Ustaz, jadi kalau saya lihat ini adalah merupakan cikal bakal PNYD yang akan semoga menjadi yayasan dan lembaga dakwah yang besar. Yang besar, amin, amin ya rabbal alamin. Doakan Bapak Ibu agar kelak nanti PMI ini menjadi lembaga dakwah yang besar, amin ya. Khususnya di daerah Nias. Khususnya di daerah Nias ya, karena kita mengkhususkan untuk Nias ya. Benar. Masya Allah. Nah, jadi jangan sentimen juga, ada beberapa teman dari luar pulau ini ya? Dari luar pulau, karena kita lihat juga backgroundnya, baik dari mu'alaf, yatim dan duafa ini, dan sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Kata mempunyai sebesar ya, khususnya pada Nias. Kenapa itu kita lebih khususkan di pulau Nias, Ustaz Amrul ya? Ya memang begini Pak Ustaz ya, dan dalam moto dan dalam bentuk daripada yayasan komunitas kita ini adalah Nias ini bisa dikatakan salah satu daerah minoritas beragama Muslim, tetapi yang menjadi nilai plus bagi kita semua meskipun kita minoritas, tapi antara persaudaraan teman-teman dari kalangan Protestan, Katolik, agama lain itu sangat akur. Bahkan Nias ini merupakan daerah percontohan salah satu di beberapa daerah ya di Indonesia ya. Karena pernah dibuat di beritanya di beberapa media besar mainstream.
Nah, tetapi ini juga tidak menyurutkan bagi kita untuk mengangkat derajat anak-anak nias yang berpotensi. Jadi sebenarnya Pak, saya sih mau sengaja flashback. Jauh sebelum PMYD ini berdiri, udah puluhan anak kita angkat ke daerah Jakarta ini tanpa orang tua memikirkan biayanya. Dan kita sendiri yang berjuang, terutama Ustaz Aziz ini sebagai pemain single fighter saat itu, yang mengusahakan baik jajan mereka. Nah, salah satu donatur yang paling besar itu adalah yang paling pertama yang khususnya di PMYD ini Pak Haji Budi Prasetyo ini. Nah, ini sebenarnya pencetus daripada cikal bakal pencetus PMYD ini. Saya dikatakan teman-teman semua, Bapak Haji Budi Prasetyo ini adalah salah satu pencetus pertama daripada PMYD ini. Makanya saya sangat bersyukur sekali Ustadz Aziz ini bukan orang yang gila dengan uang. Bukan yang gila dengan harta. Wallahi, kalau saya mau curangi dia, bisa saja. Tetapi saya tahu pembukuan, kita pengurus tahu pembukuannya. Nah, beliau itu langsung menyalurkan kemana-mana sahabat semua. Tanpa mengurangi hormat kepada para donatur yang lain. Insya Allah. Dan adanya Bapak Budi, kemudian para donatur-donatur yang lain ini merupakan berkesinambungan. Akhirnya, semua visi misi yang kita gerakkan ini merupakan nilai besar. Akibat apa? Mungkin pencetus itu ada, tetapi penguat itu juga harus ada. Jadi antara donatur yang pertama, kedua, dan seterusnya nanti itu adalah saling menguatkan di hadapan Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Budi, kepada yang lain semuanya. Semoga Allah berkahkan hidup Bapak, Allah berkahkan hidup istri Bapak, Allah berkahkan anak keluarga Bapak, dan yang lebih-lebih Allah berkahkan semuanya harta benda yang Bapak miliki, dan Allah sama-samakan masukkan kita ke dalam jannahnya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, artinya intinya dengan ini adanya PMYD yang bersyukur sekali ya. Masya Allah. Bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada para donatur kita yang terus bersimpati dengan kita ya. Masya Allah. Subhanallah. Ustaz Amrul, Masya Allah. Antum kan sudah lama di Nias dan dulu sebelum bersama dengan saya di sini sudah jadi guru TPA ya. Sudah jadi guru TPA. Setahu Ustaz Amrul kan lama di Nias ya kan? Bagaimana sih sebenarnya kondisi Muslim Nias di sana itu, semangat mereka dalam beragama, dan kedua tentang empati orang lain menarik anak-anak Nias untuk bisa sekolah di luar. Apa yang bisa berikan pemahaman kepada para donatur kita, pemirsa kita. Masya Allah, benar. Ini perlu juga kita expose. Ya. Memang di Nias sekarang ini memang kalau kita kasih jumlah, ini jumlah kasar, belum tentu benar atau tidak, tetapi bisa kita pastikan secara kasarnya saja antara 5-10% kita muslim di sana. Dan itu pun campuran, ada dari Aceh, dari Melayu, dari Batak, dari Padang, dari Bugis, dari yang lain. Sekarang udah masuk Sunda, sudah. Itu semuanya campuran, dan mereka bukan asli Niasnya ya. Bukan asli Nias, dan mereka asli Niasnya sedikit kali ya. Benar sekali. Dan mereka yang luar-luar ini adalah salah satu pembawa nilai Islam kepada kita orang-orang Nias itu. Asli ya. Dan hingga sampai saat ini. Nah, kalau dibilang bagaimana dengan kondisi keislaman mereka di sana, pasti kondisi keislaman di sana tuh bisa dikategorikan itu perlu diperhatikan sangat kuat. Diperhatikan ya. Kenapa? Karena memang jujur saja, saya pribadi berapa kali diminta kalau selesai untuk balik ke Nias. Saya pribadi diminta untuk kembali ke Nias. Nah, ada dua pilihan bagi saya kemarin itu. Ini sebagai contoh permisalannya. Kalau saya balik ke Nias, sementara saya punya banyak ide yang ingin saya salurkan, itu akan terkendala dalam dana. Nah, ini, dan begitu juga dengan Ustadz Abdul Aziz. Iya. Nah, kalau saya di sini, saya bisa mengakomodir dana dan bisa menarik anak-anak yang berpotensi dan kita sekolahkan di sini. Dan kemudian anak-anak ini kita buat perjanjian bagi mereka yang sudah selesai akan kembali ke Nias ke depan. Oh iya, Astagfirullah. Tadi kata bilang terkendala dengan dana. Emangnya kaum muslimin di sana itu
apanya kondisi ekonominya tidak seperti di kota ini berarti ya. Betul, Masya Allah, betul. ya. Kenapa? Karena memang kan sudah tahu perputaran uang itu kan di daerah masing-masing itu kan berbeda. Berbeda-beda. Apalagi itu di pulau dan iya. ini di kota besar kan Iya. berbeda. Kemudian Apalagi kita minoritas ya. minoritas. Nah. Tanpa juga mengurangi rasa hormat kepada para muhsinin yang ada Iya. di Nias. Iya. Nah, mereka juga sangat berjuang. Iya. Sebenarnya di bulan Ramadan Berjuang. tuh mereka mengasih ke janda-janda Mereka kepada. Ya benar, itu sangat dirasakan sekali. Iya. Nah, tetapi kita mengakomodir ini bukan dalam skala dalam waktu tertentu. Bukan hanya Ramadan, bukan hanya dalam waktu sehari situ saja, enggak. Kita melihat masa depan kan gitu. Iya. Jadi kalau seandainya kita buat yayasan, buat komunitas, itu kan ada uangnya. Iya. Alhamdulillah melalui para donatur. Iya. Dan uang ini kita maksimalkan bagaimana anak-anak yang ada di sana itu bisa nanti kembali ke Nias bisa mencetak 1000 dak. 1000 dak. Iya. Itu. Jadi itu yang menjadi nilai plus bagi saya. Jadi dengan mencetak 1000 dak itu sehingga Islam itu semakin dirasakan oleh masyarakatnya. Betul. Ya, Sangat dirasakan jadi sekali. kita ketika ada di tempat minoritas itu memang harus perlu ekstra kuat untuk dan berjuang dan berdakwah ya. Benar. Sehingga orang-orang yang di luar Islam bisa merasakan nikmat Islam. Benar, Bahkan bisa masuk masuk Islam. Islam. Masya Allah. Nah, ini yang menjadi catatan bagi kita. Kita juga yang ada di kota besar ini tidak jauh perbedaan kita yang ada di daerah. Kenapa? Memang dalam skala hal tertentu itu memang jauh lebih besar di kota. Tetapi perjuangan kita khususnya dalam hal seperti ini, kita juga berjuang mencari donatur, mencari bagaimana kita bisa bertahan komunitas ini, sehingga adanya berkesinambungan antara misi dan visi kita dan para dai-dai yang akan kita usung atau calon-calon para dai yang akan kita bawa. Oke, khususnya anak-anak. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Amrul atas penjelasannya. Mungkin ada pesan dan pesan untuk para kaum muslimin dan para donatur kita terhadap apa yang sudah mereka berikan selama ini. Singkat saja Ustaz Amrul, biar Gina ini sebagai penutup ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada balasan yang lebih dari kami hanya sebagai manusia biasa ini kecuali hanya memperjuangkan apa yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada kami. Kami ini adalah hanya sebagai jembatan bagi Bapak Ibu semua untuk meraih surga. Bisa jadi orang Bapak di sana mendapatkan surga sementara kami belum tentu bisa mendapatkan. Tetapi dalam ukhuwah Islami ini nanti Pak, kalau seandainya Bapak nanti sudah masuk surga dan kemudian tidak melihat kami, Ustadz Aziz, saya dan teman-teman semua yang berjuang di sini, jangan lupalah cari kami, carilah tangan kami dari lembah yang penuh dengan noda dan dosa tersebut. Kenapa? Karena para bapak dan ibu itu telah memberikan waktu dan hartanya untuk berjuang demi agama Allah ini. Kami ini hanya sebagai penyalur, Pak. Nah, khususnya bagi saya, kemarin saya pernah berbincang-bincang kepada Ustadz Aziz. Saat saya ini mau melanjutkan S2 saya khususnya. Bagaimana keadaannya Ustadz? Sementara saat ini saya masih belum punya kekuatan Ustadz. Saya juga baru nikah dan baru Allah kasih berikan rezeki anak dan ekonomi masih belum kuat sekali. Saya jujur aja nih Pak. Akhirnya Ustadz Aziz, mudah-mudahan nanti Allah mudahkan. Allah juga ingin berusaha seperti ingin melanjutkan sekolah S2 ke depannya. Nah, saya rasa bisa dari usaha Bapak melalui PMYD ini bisa saya juga menyalurkan S2 saya. Dan ini yang akan saya ambil adalah masalah dakwah Pak. Apakah saya dimanapun saya berada nanti, saya di Nias, di Jakarta, dimanapun saya berada, Bapak yang telah berikan kepada saya, kepada teman-teman yang berjuang ini untuk dakwah, khususnya untuk pendidikan mereka, sepanjang mereka itu akan menggunakan ilmu mereka dengan baik itu akan mendapatkan nilai yang besar. Kalau yang berlipat ganda ya. Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amalu illa min salasin." Jika mati anak Adam, meninggal manusia, maka terputuslah amalnya semuanya illa min salasin. Apa itu? Kecuali 3 perkara. Pertama, zakat jariyah. Zakat jariyah ini Pak bisa seperti pendidikan. Kenapa pendidikan saat ini bisa seperti kebutuhan? Bisa digambarkan seperti kebutuhan. Sehingga dengan pendidikan saat ini bisa kita memanjangkan silaturahmi kita kepada umat-umat yang ingin belajar Islam dan teman-teman kita yang berada di pelosok. Yang kedua,
au ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang mengajarkan kami yang tadi mendapatkan ilmu seperti Ustaz Aziz, saya dan beberapa teman juga yang sudah menjadi guru, itu kita amalkan, kita berikan ke orang, itu berkesinambungan. Apalagi Bapak tadi memberikan nilai, itu akan Allah berikan pahalanya kepada Bapak sampai anak-anak yang kita didik tadi tanpa mengurangi pahala kami. Dan yang ketiga, awaladin salih yad'ulah. Nah, ini yang kami harapkan. Kami sangat mengharapkan khususnya daripada PMYD ini mengharapkan semoga anak istri Bapak itu menjadi anak-anak yang selalu, istri-istri yang selalu mendoakan Bapak dan menjadi anak-anak yang soleh. Sehingga 3 komponen dari hadis ini mampu menyatukan kita nanti kelak di surganya Allah Azza wa Jalla. Jadi Pak, jangan lelah untuk berjuang baik dengan harta, dengan semangat. Kenapa? Karena kita tidak tahu jalur surga itu dari mana. Iya, mungkin ini saja Pak dari saya. Silap salah mohon dimaafkan. Tetap jazakallah Samrul atas pesan dan kesannya kepada para pemirsa kita, para donatur kita. Inilah saudara-saudaraku semuanya yang cintai, saya banggakan, saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah dibicarakan oleh saudara kita tadi Ustaz Amrul Fajr Marunduri yang sudah berhasil meraih gelar S1 menjadi seorang guru. Inilah saya katakan sekali lagi, binaan pertama kami adalah perjuangan pertama kami, sehingga dia sekarang memperjuangkan juga PMYD Nias membantu saya agar kami semakin bermanfaat untuk warga Nias sekitarnya, ya, Nias dan sekitarnya. Semoga juga bermanfaat untuk Bapak Ibu apa yang telah Bapak Ibu berikan, ya, pahala yang berlipat ganda kepada Bapak Ibu semuanya dan kepada seluruh kaum muslimin menjadi sebuah penyemangat dalam berjuang fastabiqul khairat. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.